wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wastinabul munkarat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula bil qur'ani imama wa hukma rabbi sidni ilma warzuqni fahma amma ba'du faqul. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus orang tua kami Bapak Toto yang saya hormati dan saya muliakan, semoga sehat selalu, panjang umur, ya berkah, umurnya, hidup dalam ketaatan, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk Sahibul Bait atau tuan rumah Bapak Murtado sekaligus sebagai pimpinan Majelis Ta'lim Al-Hidayah ya. Sesuai namanya, insya Allah menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diridhoi. Ya, punya tempat tinggal langsung dijadikan majelis taklim, insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk rekan-rekan semuanya, ya senior-senior saya ini semua nih orang-orang lama sebelum saya bergabung dengan Majelis Taklim Al-Hidayah tahun 2012. Pertama kali saya datang di tempatnya Mas Musa, waktu itu ada acara kalau tidak salah nikahan atau apa kayak gitu. Pertama kali saya diajak tahun 2012 sampai sekarang, alhamdulillah walaupun sempat ada jeda, alhamdulillah bisa berlangsung kembali. Tentu semua ini merupakan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam semoga tersanjungkan atas baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa panjang kalam, saudaraku rahimakumullah, mari kita sama-sama pada pertemuan kali ini kita mulai pengajian kita dalam pengajian nama kitabnya namanya Qawmiyut Tughyan, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Banten penyusun kitabnya. Tapi ini syarahnya. Ya, jadi kitab matanya ada sendiri penyusunnya. Nah, jadi ini kitab syarahnya. Jadi Imam Nawawi atau Syekh Nawawi Banten ini mensyarahi kitab matan atau kitab ulama sebelumnya, dijelaskan lagi oleh Syekh Nawawi. Nah, perlu diketahui bersama bahwa kitab Qawmiyut Tughyan ini kitab yang menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan. Cabang-cabang keimanan. Mari kita mulai bersama-sama. Pertama, kita membaca bismillah, nanti dilanjutkan dengan terjemahnya. Ya, saya mulai, panjenengan semua menirukan. Ya, di bismillahnya dengan satu hadis, lebihnya saya baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai ngaji. Aku memulai ngaji. Kitab Qawmiyut Tughyan. Kitab Qawmiyut Tughyan. Kitab yang menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan. Kitab yang menjelaskan cabang-cabang keimanan Dengan menyebut nama Allah. dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi dalam kitab ini akan menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis dibaca bareng-bareng, ditirukan. Ayo. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wa sab'una syu'batan fa afdaluha fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah qawlu la ilaha illallah wa adnaha
wa adnaha imatatul adza imatatul adza anit thoriqi. anit thoriqi. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa iman itu ada 77. Ada 77 cabangan. Dan yang paling utama adalah bacaan la ilaha illallah. Itu adalah cabang keimanan yang derajatnya paling tinggi. Wa adnaha imatatul adza'i anit thoriqi. Dan cabang keimanan yang terendah levelnya atau derajatnya itu menyingkirkan duri atau benda-benda yang bisa mengganggu kenyamanan pejalan. Ini juga termasuk bagian dari keimanan. Jadi apabila ada orang beriman kepeduli dengan keadaan jalan, ada batu, ada kayu, ini bisa membahayakan, ini bisa mengganggu kenyamanan berjalan kaki, sepeda motor dan lain-lain, disingkirkan. Ini termasuk bagian dari keimanan, seperti orang itu imannya telah tertanam dengan baik di dalam hatinya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca sendiri ya. Wa syu'batul ula al-iman bi anna Allah ta'ala wahidun. Cabang keimanan yang pertama adalah iman kepada Allah Ta'ala. Caranya mengimani Allah Ta'ala itu bagaimana? Caranya adalah meyakini bahwa Allah itu esa, meyakini bahwa Allah itu satu. Itu yang pertama. Berikutnya, meyakini bahwa Allah itu tidak ada joinan, tidak ada persekutuan, berdiri sendiri, tidak pakai persekutuan. Ya, itu maknanya meyakini bahwa Allah itu Kelanjutannya, bahwa Allah itu tidak ada kembarannya. Tidak ada kembarannya. Tidak ada. Dan meyakini bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat yang dituju. Jadi kita mengabdi, menyembah, beribadah, ya tujuannya semata-mata karena Allah, bukan yang lain-lain. Bukan karena mengharap surga, bukan karena takut neraka, bukan. Jadi semata-mata tujuannya di dalam kita beribadah, menghambakan diri adalah Allah Subhanahu. Masalah yang lain-lain, ingin masuk surga, ingin selamat dari siksa neraka, ingin rezeki lancar dan sebagainya karena membaca surat apa, itu anggap saja sebagai bonus. Bukan tujuan utama. Tapi tujuan utama di dalam menghambakan diri kepada Allah adalah Allah semata. Jadi mengharap keriduan dan meyakini bahwasanya Allah itu tidak ada contohnya, tidak ada duplikatnya. Kalau kunci kan itu kunci asli ada, kemudian bisa diduplikat. Ada kembarannya. Kalau buku bahas istilahnya, saya mau minjam istilah. Kalau buku ada kopiannya, ya bisa difotokopi. Allah itu enggak. Jadi Allah ya satu, nggak ada istilah Allah satu, Allah kedua, Allah ketiga, nggak ada. Jadi Allah benar-benar satu, tidak ada duplikatnya, tidak ada kembarannya, tidak ada joinan, tidak ada istilah join partner. Urusan itu ketuhanan, urusan usaha mungkin bisa, tapi kalau urusan ketuhanan itu hanya satu. Jelas ya? Ini maknanya mengimani Allah. Kemudian mengimani Allah, selanjutnya meyakini bahwa Allah itu azaliyun qaimun. Kalau saya qaimun, saya artikan berdiri. Kalau bukan komus, qaimun berdiri. Tapi saya tidak terjemahkan berdiri, takutnya ada orang yang masih namanya di dalam memahami itu dimakan mentah-mentah.
ya sesuai dengan bentuk kalimatnya. Artinya adalah Allah itu jaya. Udah kayak gitulah. Allah itu jaya. Sampai kapan kejayaan Allah? Abadiun. Selama abadi, daimun, langgeng. Jadi selama lamanya kejayaan Allah itu selama lamanya. Tidak terbatas waktu. Tidak ada istilah Allah itu jayanya 1 abad, 2 abad, 10 abad, atau 100 abad, atau 1000 abad lah. Nggak ada. Tapi abadiun, daimun, selama lamanya lama. Itu kata bahasa santri. Selama lamanya, udah selama lamanya lama. Nggak ada batasan. Itu maknanya mengimani Allah sejauh itu. Jadi tidak sebatas sampai ya udahlah percaya kalau Allah itu satu. Belum cukup, ya. Dia ada lanjutannya. Terus lanjutannya, la awala liwujudihi. Jadi adanya Allah itu tidak ada permulaannya. Allah itu dimulai dari abad berapa ya? Nggak ada, ya. La awala liwujudi. Allah, adanya Allah tidak ada permulaan, tidak ada awalannya. Paham ya? Jelas sampai di sini. Terus wala akhira li abadiyati. Keabadian Allah, ya, kejayaan Allah juga tidak ada batas akhirannya. Ya, sampai periodenya masa menjadi Tuhan berapa abad sih? Nggak ada istilah kayak gitu, ya. Jadi nggak ada berapa periode, satu periode itu berapa abad, nggak ada. Wala akhirah di abadiyah, di keabadian Allah itu tidak ada batas akhirnya. Udah pokoknya nggak usah pusing-pusing. Pokoknya udah kayak gitu aja yakini. Nggak usah dipikir jelimet. Ya jelas ya. Nggak kemeng. Pikir jahitan juga udah pusing. Ini mau jelimet. Takutnya keimanannya kepala gitu mental. Jangan. Pokoknya semampunya saja. Pokoknya kalau sudah berpikir tentang Allah, kalau sekiranya dirasa, oh kayaknya sulit ini udah tinggal dulu. Ya jelas ya. Itu jangan. Siapapun yang menyampaikan berkaitan dengan masalah tauhid pasti ngajarinya begitu. Coba deh mendengarkan kiai besar ketika berbicara tentang tauhid, kok ada yang menanya bagaimana dengan Allah begini pasti kalau dirasa udah percaya saja. Kalau sekiranya nggak mampu otak kita menjangkau ya udah tinggal. Artinya jangan terus dibahas, ya jangan terus dibahas. Terus qayyumun la yufnihi al-abadu. Jadi kejayaan Allah itu tidak akan sirna dimakan oleh waktu, tidak akan lekang oleh waktu. Tidak akan habis 1 abad, 2 abad, 3 abad kejayaan Allah itu tidak ada. Istilah kayak itu. Pokoknya sudah selama lamanya. Wala yughayyiruhu al-amadu, dan tidak ada, dan Allah itu tidak akan berubah sebab zaman. Terlalu lama jadi Tuhan, jadi berubah, nggak ada, ya. Jadi dari dulu sampai besok ya Gusti Allah begitu. Jadi nggak ada perubahan karakter, nggak ada perubahan apa kayak itu, nggak ada. Udah kayak gitu ya. Pokoknya dari dulu sampai besok bahwa Gusti Allah itu tidak akan berubah, ya, tidak akan berubah sebab zaman. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa al-awalu wal akhiru wal zahiru wal batin munazzahun 'anil jismiyati laisa kamitslihi syai'un. Justru bahwa Allah itu zat yang awal, zat yang akhir, zat yang zahir, zat yang batin. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin, itulah Allah. Ialah yang maha pertama, ialah yang maha akhir, ialah zat yang maha zahir,
ialah zat yang maha batin. Jadi menyinggung tentang az-zahir. Dulu di dalam kitab hikam sudah dijelaskan bahwa Allah itu sebenarnya zahir. Ya, Allah sebenarnya itu zahir. Artinya ada wujudnya. Kalau ada pertanyaan mengapa kalau bisa ada wujudnya az-zahir, namanya az-zahir berarti bisa dilihat. Tapi kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Karena nur Allah itu saking terangnya. Ya. Jadi kita ini, mata kita ini tidak mampu memandang nur Allah sehingga tidak bisa melihat. Digambarkan di situ. Ya. Kelelawar kalau siang hari nggak bisa lihat. Karena apa? Karena kalah dengan sinar matahari. Tapi kalau malam kelelawar justru bisa melihat. Saya gambarkan lagi. Kenapa? Di sana ada mobil terang banget, mobil baru ya. Kenapa? Ketika kita berhadapan dengan lampu yang sangat terang kok justru nggak ngelihat. Ya, karena kalah. Ya, mata kita kalah dengan sinar yang ada di depan kita. Itu gambarannya begitu ya. Jadi al-zahir. Allah itu sebenarnya apa? Tapi kenapa kita tidak bisa melihat? Karena nur Allah yang begitu terang sehingga kita tidak mampu melihat. Udah kayak gitu udah, jangan diterusin. Ya, pokoknya paham gak paham udah kayak gitu. Munazzahun anil jismiyati laisa kamitslihi syai'un. Allah itu dibersihkan dari jisim. Jisim itu bentuk. Nah, udah, jadi jangan bayangkan Allah bentuknya kayak apa. Karena Allah itu munazzahun anil jismiyati. Allah itu dibersihkan dari namanya jisim. Jisim itu bentuk. Jadi jangan pernah membayangkan Allah bentuknya seperti apa, karena Allah sudah dibersihkan dari hal itu. Dan berarti nggak ada bentuknya. Udah. Ya. Dan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada pepadannya atau kembarannya. Lanjut, cabang keimanan yang kedua. Wasyubatu asaniyatu al-imanu bil malaikati. Cabang keimanan yang kedua, iman terhadap para malaikat. Contohnya mengimani malaikat itu bagaimana? Apa sekedar percaya malaikat ada? Belum cukup. Bi anta saddaqa bi wujudihim. Contohnya adalah membenarkan, meyakini, beriktikad bahwasanya malaikat itu ada wujud. Artinya malaikat itu ada, yakin. Harus ya. Yakin. Itu artinya mengimani malaikat. Wa bi annahum ibadun mukramuna la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna wa hum azzamun latifatun dawatu arwahi ja'alallahu lahum quwwatan 'ala tashakkuli bi ashkalin mukhtalifatin hasanatin. Bahwasanya para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara kita mengimani malaikat adalah pertama meyakini bahwa malaikat itu ada, dan meyakini bahwa malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yang tidak pernah berlaku maksiat kepada Allah, tidak pernah meninggalkan perintahnya, dan tidak pernah melanggar segala larangannya. Itulah malaikat. Lanjut, siapakah malaikat itu? Malaikat adalah suatu jisim latifatun yang sangat lembut, sangat halus. Jadi malaikat itu ada bentukannya, tapi bentukannya itu sangat halus, sangat lembut. Dahlah ya, pokoknya sangat halus. Dan malaikat itu juga memiliki ruh. Malaikat punya ruh. Malaikat punya. Jadi kalau ada pertanyaan malaikat berarti mati. Ya mati. Mempunyai ruh. Ayatnya kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa,
setiap yang ada nafasnya akan merasakan kematian. Cuman masalah kapan itu urusan Allah. Allah menjadikan mereka para malaikat itu memiliki suatu kemampuan, memiliki suatu kekuatan yang sangat-sangat hebat, berupa bisa berubah-ubah bentuk dengan yang berbeda-beda, dengan bentuk yang hasanah, yang cakep, yang bagus. Jadi Allah menjadikan malaikat itu bisa berubah-ubah rupa dengan rupa yang bagus. Ya, jadi makanya kalau ada orang menggambarkan malaikat itu dalam film-film itu gambarannya kan mesti gambarannya halus, nggak begitu ketara kayak gitu kan, karena saking halusnya maksudnya mungkin kayak gitu. Ya, jadi bayangan si yang menggambar itu. Ya, jadi memang ada jisimnya, ada bentukannya, tetapi dengan bentukan yang sangat halus, sangat bagus. Itu malaikat. Ya, lanjut. Wa syu'batu as-salisatu al-imanu bil kutub. Cabang keimanan yang nomor 3 adalah iman terhadap kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi, para rasul. Contohnya mengimani kitab-kitab Allah adalah bi anta saddaqa bi annama anzalallahu ala anbiya'i minal kutubi wahyun minallahi. Jadi contohnya mengimani kitab-kitab Allah adalah membenarkan, nganggap ikut benar bahwa setiap yang diturunkan kepada para nabi Allah merupakan wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau Zabur, mau Injil, mau Taurat, Al-Quran, kita harus membenarkan bahwa semua itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para rasul, para nabi pilihannya. Begitu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Mustamilun ala ahkamihi wa akhbarihi. Dan termasuk di dalam mengimani kitab-kitab Allah adalah mengimani juga hukum-hukum yang sudah Allah tentukan melalui kitab-kitab yang Allah turunkan. Kita harus mengamini juga, mengimani, membenarkan. Begitu juga tentang kabar atau berita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sebuah wahyu yang diturunkan terhadap para nabinya. Kita juga harus membenarkan. Nabi menyampaikan berita apa, kita harus membenarkan. Gitu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'batu ar-rabi'atu bi an tu'mina bi anal anbiya'a shadiquna fima akhbaru bihi 'anillahi ta'ala wa anna minhum man arsalahum ilal khalqi li hidayatihim wa takmili ma'ashihim. Ya. Cabang keimanan yang keempat yaitu mengimani bahwasanya para nabi itu adalah orang-orang yang sungguh, yang benar mengenai apa yang disampaikan, apa yang diberitakan itu benar adanya, bahwasanya apa yang disampaikan oleh para nabi adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diyakini juga bahwasanya para rasul itu memang diutus sebagai hidayah, sebagai petunjuk terhadap makhluk Allah, untuk makhluk Allah, dan juga untuk menyempurnakan penghidupan seluruh makhluk. Jadi Allah mengutus para rasul
Itu supaya apa? Supaya memberikan atau menyampaikan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, juga supaya para rasul itu membuat tatanan kehidupan untuk makhluknya. Maka para rasul itu membuat suatu syariat. Untuk siapa? Untuk umatnya masing-masing. Supaya apa? Supaya kehidupan umatnya itu bisa tertata dengan baik, membuat suatu aturan. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batu al-khamisatu al-imanu bi fana'il alami ad-dunyawi al-uluwi was-sufla. Cabang keimanan yang nomor 5 yaitu mengimani bahwa alam dunia yang luhur, yang asor, jadi dari tingkatan yang tertinggi sampai tingkatan yang terendah alam dunia ini. Apa itu sih alam dunia? Alam itu adalah mahasiswa Allah. Selain Allah disebutnya alam. Pokoknya sudah, selain Allah disebut alam. Alam dunia ini bakal fana atau sirna atau hilang. Kita harus mengamini bahwa dunia ini bakal fana, bakal hilang, bakal tenggelam, bakal ada ujungnya. Dan juga kita harus mengamini bahwasanya wabil yaumil akhir ma istamala alaihi minal jazai wal hisabi wal mizani was sirati wal jannati wan nar. Selain kita mengimani tentang fananya alam dunia ini, kita juga mengimani hari akhir yang seringkali disebutnya dengan hari kiamat. Termasuk juga mengimani, percaya bahwasanya ada hari yang namanya hari pembalasan amal baik dibalas dengan baik, amal buruk dibalas dengan buruk. Dan kita harus meyakini juga, mengimani bahwasanya ada namanya Yaumul Hisab, hari di mana ditimbang, dihitung amal kita semua ini bakal dihitung. Jadi dengan kata lain, ada hari penghitungan kita harus percaya, ya harus percaya, karena ini bagian daripada keimanan. Termasuk mizan, timbangan. Ada timbangan amal buruk, amal baik, beratan mana? Kalau beratan amal baiknya surga, beratan amal buruknya neraka dulu, walaupun mungkin nanti ada wayahnya masuk surga, tapi lama prosesnya. Ya, itu. Kita harus mengimani. Termasuk sirat. Ya, yang sering disebut siratal mustaqim itu istilahnya ya. Tapi tentu bukan bermaksud apa yang dimaksudkan dalam Fatihah Siratal Mustaqim. Sirat pokoknya jembatan lah gitu ya. Yang disebutkan dalam kitab kalau nggak salah Daqaiqul Akhbar, bahwa sirat atau jembatan itu yang tebalnya atau gedenya jembatan itu kurang lebih serambut. Ya, jembatan ya gedenya serambut, tajamnya kayak pisau. Kira-kira bagaimana? Ya, pokoknya mau masuk akal mau enggak, jangan dipikir dengan akal kita. Ini masalah keimanan, ya, masalah keimanan. Jangan pikir dengan dengan logika kita. Hanya ada. Makanya pokoknya iman. Pokoknya iman. Ini ujian, memang ujian buat orang yang beriman. Sesuatu yang tidak masuk logika kita itu sebagai ujian, percaya atau enggak. Terus termasuk di dalam keimanan yang nomor 5 ini adalah percaya adanya surga, percaya adanya neraka. Jangan nanya begini, emang ustadznya udah pernah masuk surga? Kok bisa cerita kalau di surga itu indah, ada bidadari, ada kasur empuk, ada telaga, ya, yang airnya lebih putih daripada susu,
ya lebih manis daripada madu. Emang sudah pernah ustadznya ya digambarkan begini ya, ada ulama yang intelektual, saya pernah mendengarkan khutbah Jumat, tapi saya benar-benar masih keingatan di Kemang, daerah Kemang sana. Dia menggambarkan begini. Ya begini, kita sering mendengar sebuah cerita tentang film. Film itu belum diputar, tapi kenapa kita sudah bisa menebak apa yang terjadi dalam film itu? Itu menggambarkannya begitu. Kok bisa tahu? Filmnya belum diputar, sudah tahu apa yang ada dalam film tersebut. Karena apa? Sang sutradara sudah memberikan bocoran. Ini film cerita tentang ini. Pemerannya si A, si B. Begitu. Nah, begitu juga dengan surga neraka. Allah sang sutradara sudah memberikan satu informasi kepada siapa? Kepada para rasul Allah melalui malaikat. Masuk akal? Mas Tomo, bisa diterima enggak? Ya. Kalau ada ustaz ya cerita tentang surga neraka, sekarang masih mau bantah. Ustaznya aja belum pernah mati, tahu surga, tahu neraka katanya panas, tahu dari siapa? Sekarang sudah percaya sekarang? Ya, sudah percaya? Memang belum pernah masuk surga, memang belum pernah masuk neraka, tapi ada informasi yang datangnya dari Allah melalui para roh. Sementara kita harus meyakini, mengimani, percaya bahwa apa saja yang disampaikan oleh para rasul, kita harus percaya. Harus percaya apapun berita yang datang. Walaupun menurut akal kita gak nyampe. Pikir sampai beduk lagi. Subuh sampai subuh lagi gak kelar. Ya, bahkan sampai mati juga gak ketemu. Ya udah, bukan urusan logika kita, tapi ini urusan keimanan. Ya, pokoknya iman. Ya. Ini untuk pemanasan. Ini tadi sudah 5 soalnya. Jangan kebanyakan. Takut keburu tamat. Sebenarnya bukan takut keburu tamat, Mas Tomo. Masih ada stok kitabnya. Takut keburu bosan. Sebenarnya cuma penasaran agak bersambung. dihalusin sedikit ya. Mangkat mana? Ya, ini barangkali yang saya sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam penyampaian saya ada yang dianggap masih kurang tepat, masih kurang jelas, akan mungkin ada salah-salah sedikit ya. Saya sebagai yang orang biasa lah, bukan pemuka agama, bukan kiai, bukan ustaz, belum lah. Ya. Ya mohon dimaklumi ya apabila masih ada kurang